di Cilodong Kostrad. Alhamdulillah beberapa hari kemarin kami dihubungi oleh DKM Ustaz Badrul Ulum untuk bisa silaturahmi ke masjid ini. Sebenarnya udah diundang untuk bulan puasa kemarin, tetapi di bulan puasa kemarin kebetulan belum bisa silaturahmi sini. Nah, udah kami niatkan insya Allah di acara kajian subuh ini bisa silaturahmi bersama jamaah bapak-bapak ibu. Pada kesempatan subuh ini alhamdulillah bisa ketemu dan silaturahmi. Ini mungkin sekilas ya, aslinya dari Palembang Sumatera Selatan. Aktivitas saat ini ngajar, dulu beberapa tahun, 7 tahun ngajar di Ma'had Rahmaniyah, SMP IT Rahmaniyah tapi yang pesantrennya. Kemudian saat ini ngajar di Jakarta Global University, JGU, Jakarta Global University yang ada di Depok, GDC. Mungkin Bapak kalau lewat di depan GDC itu ada kampus baru tuh, model mall itu. Nah, saya ngajar di sana udah 6 tahun, ngajar di kampus sana, kemudian ngajar di PNJ, Politeknik Negeri Jakarta, ngajar di STAI Al-Qudwa, dan ngajar di Ma'had Ali An-Nuaimi. Nah, itu mungkin sekilas ta'aruf perkenalan. Mudah-mudahan nanti bukan hanya saja di masjid ini saja, di luar masjid ini saja nanti kita bisa silaturahmi. Bapak-bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah materi yang sama-sama kita simak pada kesempatan yang mulia ini, kita sama-sama belajar dan memahami tentang akhlak dan pandangannya dalam Islam. Materi ini sebenarnya sudah familiar. Materi ini sudah banyak sekali kita dengarkan dari para dai, dari asatis, dari ustadz-ustadz yang lainnya yang sudah mengisi mungkin kajian di masjid ini sudah disampaikan. Tetapi itulah sifat ilmu itu, dia harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang, harus diingat-ingatkan. Bahkan na'udzubillah min dzalik, yang sudah kita sampaikan terus-menerus kita ingatkan masih lupa. Itulah manusia, al-insan khoto' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan tempat alpa dan salah. Wa khairu khoto' at-tawab. Sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan, lupa, sesuatu yang dilakukan tidak sengaja, kemudian dia mengingat kesalahan tersebut dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja ya. Makna dari akhlak ya, secara bahasa akhlak itu adalah perangai, tabiat, budi pekerti dan sifat seseorang. Ya, bisa jadi adalah karakter. Nah, oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan akhlak yang selama ini ya, budi pekerti selama ini, tabiat selama ini, perangai selama ini yang ada di dalam jiwa raga kita ini, yaitu merupakan akhlak yang baik. Nah, itu secara bahasa. Secara istilah, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah suatu sifat yang baik yang biasanya akan memiliki akhlak yang baik juga, dan sebaiknya jika seseorang yang memiliki sifat tidak baik cenderung memiliki akhlak yang tercela. Artinya apa? Sebenarnya akhlak baik atau tidaknya kita ini akan dipengaruhi oleh lingkungan kita. Nah, ini sangat berpengaruh. Akan kita lihat siapa teman-teman di antara kita, siapa lingkungan di antara kita. Ketika bi'ah atau lingkungan kita baik, nanti akan muncul ya lingkungan yang baik. Begitu juga kalau kita bersama orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang banyak melakukan maksiat, orang-orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lambat laun nanti perangai kita, akhlak kita, budi pekerti kita menjadi yang tidak baik. Jadi, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, ya, lingkungan itu sangat pengaruh. Kalau kita berteman orang yang menjual minyak wangi-wangian, harum-haruman, nanti lambat laun kita akan harum atau wangi. Sebaliknya kalau kita berteman orang yang membuat misalnya pisau atau apa, lambat laun nanti kita akan kena percikan apinya itu. Artinya apa? Lingkungan sangat mempengaruhi dimanapun dan kapanpun kita berada. Bersama orang-orang soleh, insya Allah kita menjadi orang yang soleh.
bersama orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, rajin sholat berjamaah, kita juga akan ikut nanti untuk melakukan kebaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhlak ya, bagiannya ada dua, ada akhlak mazmumah, ada mahmudah. Ya, ada yang baik, ada yang tidak baik. Ini jelas. Kita sudah mengetahui bersama yang baik ya tentunya perbuatan akhlak yang baik, ada jujur, ya, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berbohong, tidak sombong. Sebab ini akhlak yang tidak baik, kebalikan daripada ini, ya, tercela, munafik, suka berbohong, suka mengunjing orang lain, merendahkan martabat derajat orang lain, menganggap dirinya lebih sempurna daripada orang lain. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari akhlak mazmumah ini, dan kita termasuk dari akhlak mahmudah, akhlak yang baik, bukan akhlak yang tercela. Amin amin ya rabbal alamin. Coba kita lihat ya bagaimana pandangan dalam Islam. Nanti akan kita lihat bagaimana akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita dengar istilah al-adabu fawqal ilm. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki budi pekerti, akhlak yang baik, justru kedudukannya, derajatnya, martabatnya jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang memiliki ilmu. Banyak orang yang memiliki ilmu tapi dia tidak mampu mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nauzubillah min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar tidak mendapatkan pahala, ya. Bahkan kita mendapatkan dosa ketika kita menyampaikan kebaikan ini dan kita tidak berusaha untuk melakukan kebaikan, mencontohkan kepada orang lain. Nah, ini pentingnya kita berilmu. Pentingnya kita memiliki adab. Kalau kita memiliki adab, memiliki akhlak yang baik, yang bagus, dimanapun dan kapanpun kita berada, maka kita akan dihargai oleh orang lain. Kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, marilah kita mulai dari diri kita sendiri untuk memulai akhlak yang baik, perangai yang baik, atau budi pekerti yang baik. Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini, salah satu tujuannya apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk memperbarui, untuk membenarkan, untuk memberikan contoh qudwah uswah hasanah kepada orang-orang yang tidak memiliki akhlak yang baik. Makanya Rasulullah diutus di muka bumi merupakan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam ini. Bapak-bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah jelas bagaimana akhlak, tidak ada keraguan lagi. Akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat di dalam jiwa raga Rasulullah perangai, akhlak, budi pekerti yang baik, memberikan qudwah hasanah, memberikan contoh yang baik, sehingga orang-orang di sekeliling Rasulullah SAW, Rasulullah tidak banyak berbicara, Pak Ibu. Beliau tidak banyak berbicara, tapi beliau lebih banyak memberikan contoh yang baik, memberikan akhlak yang terbaik bagi para keluarga, sahabat, dan orang-orang sekelilingnya ketika itu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari Aisyah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau hadisnya dikatakan wahwa qala Aisyah radhiyallahu anha masu'ilat an khalqin nabi qalat kana khuluqul Quran. Ada orang bertanya, wahai Aisyah, coba gambarkan, beritahu kami bagaimana sih akhlak Rasulullah. Kemudian Aisyah menjawab, sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Ya, yang Al-Quran Allah katakan, Allah suruh untuk melakukannya, Rasulullah sudah melakukan itu.
Ketika Al-Quran melarang sesuatu yang tidak baik, Rasulullah sudah melakukan itu. Artinya apa? Al-Quran ya sudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di dalam jiwa raga Rasulullah SAW. Ya, bagaimana Al-Quran ya secara bahasa ayat Quran, secara istilah dia adalah kalam Allah. Yang barang siapa kita membaca Al-Quran, bukan hanya saja membaca Al-Quran, kita harus membaca Al-Quran, kita harus menghafal Al-Quran, kita harus mentadaburi Al-Quran, dan kita harus mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya, beliau dijuluki Al-Amin. Ada orang-orang sekelilingnya, bahkan bukan hanya saja kawan tapi lawan. Mereka menjuluki Rasulullah SAW yaitu melakopi Rasulullah SAW yaitu Al-Amin. Al-Amin itu orang yang sangat dipercaya. Coba bayangkan. Ya, mereka sangat percaya sekali kepada Rasulullah. Kenapa? Rasulullah selama ini tidak pernah berbohong. Rasulullah selama ini tidak pernah misalnya huru hara, atau Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya. Makanya mereka percaya kalau mau apa-apa bepergian, mereka selalu menitipkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah dijuluki dengan Al-Amin. Tapi na'udzubillah min zalik, ya. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, ya, beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mereka sebenarnya percaya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah ingin ngetes nih kepada orang-orang Quraisy ketika itu. Wahai orang-orang Quraisy, bangsa Arab sekalian, percaya tidak kalau saya ini adalah Muhammad? Ya, Muhammad yang selama ini kalian percayai, kalian katakan saya ini Al-Amin. Semuanya menjawab, kami semua percaya Rasulullah. Dan kami percaya wahai Muhammad, kamu adalah orang baik. Kemudian Rasul mengatakan, percaya tidak kalau saya ini Muhammad, saya ini adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian mereka menjawab, kalau itu kami tidak percaya. Ya, makanya mereka mengatakan, wahai Muhammad, kamu seorang penyihir, kamu seorang dukun, kamu orang penyair, dan kamu adalah gila. Inilah ungkapan-ungkapan orang-orang yang benci kepada Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Coba bayangkan, ya, orang-orang ketika itu berbondong-bondong masuk Islam, ya, Rasulullah sekali lagi tidak banyak berbicara, tetapi beliau dengan lemah lembut, dengan selalu memberikan suri tauladan, ya, memberikan akhlak yang terbaik kepada orang-orang sekelilingnya. Seandainya Rasulullah tidak memiliki akhlak yang baik, ya, selalu marah-marah, selalu melecehkan orang lain, merendahkan harkat martabat orang lain, kita yakin, ya, Islam yang merupakan rahmatan lil alamin ini belum tentu saat ini sampai pada diri kita. Tapi dengan akhlak yang mulia tadi yang Allah tegaskan, ternyata orang-orang melihat langsung realita di lapangan bahwasanya Muhammad benar-benar manusia yang luar biasa di muka bumi ini. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menentang ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, makanya di dalam hati kita, di dalam jiwa kita ini, di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Apabila daging itu bagus, maka nanti perilaku kita akan mempengaruhi perilaku kita, aktivitas kita sehari-hari menjadi bagus. Begitu juga ketika ada segumpal daging di dalam jiwa raga kita ini, dalam jasad kita ini, enggak bagus, ya, dia juga tidak bagus nanti perilaku kita. Bagus juga akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Ala wahya al-qalb, itulah hati tadi yang ada di dalam jiwa raga kita ini. Ya. Mudah-mudahan hati kita, niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, pemikiran kita, ideologi kita, perilaku kita, tingkah laku kita baik, sehingga dimanapun dan kapanpun kita berada, kita bisa menjadikan manfaat bagi orang lain.
Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberikan kontribusi kepada orang lain, manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau tidak ada dia nggak hadir misalnya di dalam majelis ini, orang gelisah. Orang akan bertanya-tanya, mana sih dia, mana sih dia. Tentu sebaliknya, orang yang tidak bermanfaat bagi orang lain, ketika dia tidak hadir, orang merasa beruntung. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah akhlak yang kita harapkan, ya, akhlak yang baik, sehingga tadi orang-orang sekeliling kita terkagum dengan apa yang kita perlihatkan kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW memperlihatkan akhlak yang luar biasa. Kalau kita lihat cerita-cerita pengorbanan atau dakwah Rasulullah SAW, mungkin udah sangat sering kita dengar, ya, cerita Rasulullah setiap lewat di samping rumah orang Yahudi, perempuan ini, beliau selalu